Oh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Widaryanto dengan NIM 121911046 dan Mas Ari dengan NIM 121911023. Dan Mas saya Rio. Maulana Rizky dengan NIM 12191042. Oke, terima kasih. Lanjut, kita akan mulai presentasi PPT untuk kelengkapan tugas UASnya. Saya akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen proyek perangkat lunak dengan judul Perancangan Sistem Ruang Belajar Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Uswatun Hasanah dengan nama anggota Aris Saputra dengan NIM 121911023 dan Maulana Rizky dengan NIM 121911042 dan saya sendiri Sidik Widaryanto dengan NIM 121911046. Latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi dan sistem informasi di era saat ini membuat kita harus beradaptasi dengan kemajuannya yang sangat pesat. Perkembangan teknologi terjadi di banyak sektor. Salah satunya adalah pendidikan. Mulai dari pendaftaran sekolah, proses belajar mengajar, sampai saat ujian, sudah banyak sekolah yang menerapkan sistem online. Oleh karena itu, di samping sebagai proyek akhir UAS mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ini, penulis mencoba membuat sebuah platform kuis berupa latihan soal untuk jenjang pendidikan sekolah dasar di SDIT Uswatun Hasanah. Penulis berharap aplikasi ini dapat berkembang dengan waktunya. Tujuan dan manfaat. Tujuannya ialah menghasilkan perangkat lunak aplikasi ruang belajar siswa berbasis Android dengan Kotlin dan SQL yang mampu dimanfaatkan oleh pihak sekolah maupun siswa sebagai platform belajar. Dengan manfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada proses belajar mengajar, dan bagi mahasiswa untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Hak dan kewajibannya ialah pemberi penugasan haknya mendapatkan program aplikasi yang dibutuhkan, mendapatkan data-data yang dibutuhkan bagi pengguna, program yang diberikan secara keseluruhan. Dan kewajibannya memberikan kebutuhan seluruh data kepada pelaksana proyek. Yang kedua, menyiapkan kebutuhan software dan hardware selama pembangunan dan pelaksanaan saat pengerjaan. Dan yang terakhir, membayar keseluruhan biaya pembangunan aplikasi e-commerce sesuai dengan kesepakatan. Pembangunan aplikasi. Hak. Poin A, mendapatkan kebutuhan informasi data yang sesuai dengan aplikasi dibangun. Poin B, mendapatkan fasilitas baik software, hardware, dan juga keperluan lainnya selama tahap pembangunan dan aplikasi e-commerce. Kewajibannya ialah membangun aplikasi e-commerce yang profesional dan mudah dioperasikan, dan menentukan kebutuhan software dan hardware untuk aplikasi e-commerce. Persengketaan. Nomor 1, bila terjadi persengketaan yang berhubungan dengan pembangunan aplikasi e-commerce, maka diselesaikan dengan cara musyawarah. Nomor 2, bila tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka salah satu atau kedua belah pihak masing-masing bisa mengajukan ke hukum. Kebutuhan data masukan. Agar aplikasi e-commerce dapat direalisasikan, maka dibutuhkan informasi kebutuhan data sebagai masukan untuk dirancang dan dibangun aplikasi e-commerce. Informasi data yang diperoleh, yaitu ada data yang ditampilkan jenis berupa foto jenis, nama jenis, dan harga jenis, data-data informasi pelanggan, dan data-data detail admin. Tahap perancangan sistem atau sistem planning. Tahapan sistem merupakan langkah-langkah pertama dalam proses pengembangan sistem, mulai dari identifikasi yang terdiri dari identifikasi dan perencanaan sistem,
Untuk tahap analisis sistem atau sistem analis, dari analisis sistem yaitu seluruh kebutuhan sistem untuk usulan sistem informasi penjualan untuk proyek pengembangan yang besar, perancangan suatu sistem dibutuhkan sebelum penyelesaian tahap perencanaan sistem. Tahap pelaksanaan proyek, tahap perancangan sistem atau sistem desain. Rancangan sistem menjelaskan bagaimana sistem yang harus memenuhi informasi yang akan dibutuhkan oleh pengguna. Rancangan ini terdiri dari rancangan logika maupun fisik yang dapat menghasilkan sistem yang dipenuhi persyaratan sistem yang dikembangkan pada tahap analisa. Tahap implementasi sistem atau sistem implementasi. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan antara lain memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan mendatang, melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru atau mengambil kesempatan atau perubahan fitur. Untuk requirement definition-nya, mengumpulkan keperluan sistem yang dibutuhkan secara lengkap, kemudian didefinisikan kebutuhan tersebut untuk dipenuhi oleh program yang akan dibangun adalah untuk menghasilkan rancangan yang lengkap. Dan yang terakhir, desain adalah tahapan ini akan dikerjakan setelah tahapan awal selesai. Interaction dan tes setelah selesai selanjutnya akan diujikan sebelumnya diimplementasikan melalui tahapan pengujian sistem sederhana sistem sehingga pengguna dapat mengetahui kelebihan dari sistem yang dibuat. Installation, langkah terakhir yang dilakukan agar sistem dapat digunakan oleh pengguna. Mungkin Mas Ari bisa melanjutkan. Ya. Adapun tampilan dari proyek tampilan awal dari ruang belajar sekolah dasar SDIT, yang pertama di sini ada judul buku bahasa Indonesia, matematika, agama, bahasa Inggris, PJOK, dan PPKN. Di bawahnya terdapat dua pilihan lagi. Yang pertama ada lokasi atau dinas sekolah, yang kedua ada profil sekolah. Yang pertama ada profil sekolah. Next. Next, Mas. Nah, profil sekolah SDIT Eswatun Nasana. Terus yang kedua ada next, Mas. Lokasi sekolah. Yang ketiga ada menu mata pembelajaran. Di sini ada 6 mata pelajaran yang tadi sudah disebutkan. Terus yang keempat ada tampilan di dalam mata pelajaran. Di sini ada materi dari pelajaran agama. Yang pertama ada materi dan ada soal. Next, Mas. Adapun tampilan dari materi yaitu pengertian atau isi dari pembelajarannya. Yang kedua ada soal pengerjaan. Yang ketiga, next, ada hasil skor dari pengerjaan siswa atau yang tadi dikerjakan. Ya, adapun anggaran yang akan dibahas oleh Mas Maulana, silakan. Ya, oke. Adapun anggaran biaya dari proyek ini adalah biaya anggaran pelaksanaan proyek, semua kebutuhan anggaran proyek dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada poin pertama itu ada untuk tim proyek pengembangan aplikasi. Di situ ada kepala proyek, ada administrasi keuangan, programmer, technical support, supervisor, dan penggunanya. Nah, ini dengan besaran nilai yang berbeda-beda ya. Semuanya jumlahnya 1 orang dan jumlahnya berbeda-beda, 800, ada yang 400.000, 700.000, 600, 500, dan 140. Sehingga totalnya dari poin pertama ini 3.150. Next. Di poin kedua ada tahap analisis. Di sini ada riset dan pengumpulan data, yaitu 1 orang dengan nominal 100.000. Kemudian ada desain yang juga sama 100.000. Kemudian analis 1 orang 90.000. Untuk dokumentasi juga sama 90.000 dan perancangan program itu 1 orang 90.000. Dan yang terakhir itu pembuatan laporannya itu 1 orang 150.000. Poin ketiga itu ada di tahap perancangan dan pemrograman ya. Di sini ada draft perancangan 1 orang 70.000, perancangan program 1 orang 70.000 juga. Kemudian ada perancangan tampilan, rapat perancangan dan dokumentasi dan laporan, dan semuanya dengan jumlah orang yang sama 1 orang dan nominal yang sama.
70.000 sehingga dihasilkan total 350.000. Next. Kemudian yang keempat itu ada di tahap pengujian dan implementasi. Yang pertama itu ada testing program dan 2 orang di sini dengan masing-masing 60.000. Kemudian ada testing system dengan 2 orang juga 60.000. Kemudian ada sarana untuk pengujian dengan nominal yang sama 60.000 2 orang. Terus ada sarana untuk implementasi, terus konversi data, pelatihan personil, manajemen penerapan sistem, manajemen testing, dan dokumentasi dan laporan. Yang semuanya juga sama 2 orang 60.000 sehingga total 120.000 dan subtotalnya 1.800.000. Yang terakhir itu ada di bagian testing. Di sini ada 1 unit naik 2.500.000 sehingga total dari seluruh poin pertama sampai ke 5 ini totalnya 8.420.000 rupiah. Next. Kesimpulan dari proyek ini adalah dengan hadirnya aplikasi ini siswa dapat mengakses pembelajaran diri dengan mudah dan pihak sekolah dapat dengan mudah memberi pelajaran tambahan pada para siswanya. Next. Saran dari kami, diharapkan siswa mampu mempelajari dan mengembangkan aplikasi berbasis Android lebih bagus lagi. Kemudian penulis berharap pada pembaca, khususnya pemula, untuk sejak dini mempelajari dan mengembangkan aplikasi berbasis Android dikarenakan sudah bertambah bagusnya teknologi dari masa ke masa. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.